Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari Prodi PJJ Informatika, kelas IF 701. Di sini jawaban untuk ujian tengah semester saya. Di sini saya mengambil tema SD1 Hybrid Terrestrial dan LEO Satellite atau Starlink untuk optimasi traffic steering dan high availability. Di bab satu di pendahuluannya dengan latar belakang jaringan perusahaan modern membutuhkan konektivitas yang stabil, cepat, dan selalu tersedia. Jaringan terestrial seperti fiber optik, radio microwave, ataupun MPLS atau jaringan seluler memiliki latensi rendah, tetapi beresiko mengalami gangguan fisik, downtime ISP atau congestion pada jam operasional dengan waktu perbaikan yang cukup lama. Di sisi lain, jaringan satelit LEO seperti Starlink menawarkan cakupan luas dan dapat menjadi jalur cadangan yang tidak bergantung sepenuhnya pada infrastruktur darat. Namun, jaringan satelit LEO memiliki latensi yang lebih tinggi dan fluktuatif karena dinamika orbit, handover satelit, ataupun kondisi jaringan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan arsitektur SD-WAN hybrid yang mampu mengelola beberapa jalur jaringan secara cerdas. SD-WAN dapat bekerja sebagai overlay network di atas beberapa underlay link, seperti terestrial dan LEO satelit. Dengan pendekatan ini, jaringan dapat menerapkan traffic steering, load balancing, dan high availability, juga failover otomatis berdasarkan kondisi link secara real time. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana rancangan model SD-WAN hybrid yang menggabungkan link terestrial dan LEO satelit untuk jaringan perusahaan. Terus bagaimana alur kerja traffic, steering, bandwidth aggregation, full dan full backup pada model tersebut. Berikutnya, rumusan masalahnya adalah permasalahan kinerja apa yang muncul ketika dua link dengan karakteristik latensi berbeda digunakan secara bersamaan. Terus berikutnya, metode apa yang diusulkan untuk menguji package out of order dan menjaga high availability. Tujuan dari eh, penulisan ini yaitu menyusun rancangan model sistem SD-WAN hybrid terestrial dan LEO satelit secara sederhana. Terus menjelaskan cara kerja sistem dalam bentuk arsitektur jaringan dan diagram alir. Harus mengidentifikasi permasalahan kinerja jaringan existing berdasarkan latensi, jitter, packet loss, throughput, dan availability. Mengusulkan metode delay aware SD-WAN traffic steering dengan dynamic reordering buffer untuk mengatasi latensi asimetri. Adapun adanya batasan model, yaitu model difokuskan pada jaringan perusahaan yang memiliki kantor cabang dan data center atau cloud. Batasan berikutnya yaitu link terestrial diasumsikan menggunakan fiber optik atau MPLS. Link LEO satelit diasumsikan menggunakan Starlink sebagai jalur cadangan dan jalur agregasi. Bandwidth aggregation dibatasi pada konsep multi-flow atau bulk traffic kecuali jika dikembangkan lebih lanjut dengan MPTCP atau tunneling bonding. Bab 2 itu pembahasannya. Nah, di sini ada rencana model sistem, yaitu arsitektur yang diusulkan adalah sistem jaringan hybrid berbasis SD-WAN yang beroperasi sebagai overlay network. Sistem ini mengelola dua jalur fisik atau underlay link secara bersamaan, yaitu link terestrial dan link LEO satelit atau Starlink. Perangkat SD-WAN Edge berada di sisi kantor cabang, sedangkan SD-WAN Hub berada pada data center ataupun cloud ataupun bisa juga di uh, head office. Penjelasan sistem operasionalnya itu sistem SD-WAN yang diusulkan atau dirancang untuk mengambil keputusan routing secara cerdas dan dinamis secara umum. Alur operasionalnya adalah sebagai berikut. Satu, inisial koneksi. Jadi proses dimulai ketika perangkat dari sisi jaringan lokal mengirimkan permintaan data atau traffic menuju luar jaringan atau internet pada pusat data. Identifikasi aplikasi atau DPI, begitu traffic masuk ke perangkat SD-WAN, sistem tidak sekadar melihat alamat IP tujuan, melainkan melakukan deep packet inspection. Langkah ini bertujuan untuk mengenali jenis aplikasi secara spesifik, misalnya membedakan nama traffic video streaming, database, atau akses web biasa. Pemantauan kualitas paralel.
Bersamaan dengan identifikasi tersebut, sistem secara aktif dan real-time memantau metrik kesehatan pada kedua jalur WAN yang tersedia. Parameter yang dipantau meliputi latensi, jitter, dan paket loss. Pengambilan keputusan atau traffic steering. Sistem akan membandingkan kebutuhan dasar aplikasi dengan kondisi real di lapangan di kedua jalur. Jika jalur utama dalam kondisi stabil dan sesuai standar, maka data akan dilewatkan melalui jalur utama tersebut atau main link tersebut. Mekanisme failover dinamis. Apabila sistem mendeteksi adanya brownout atau penurunan kualitas yang parah atau blackout putus total pada jalur fiber optik, maka router secara cerdas akan langsung membelokkan traffic ke jalur satelit LEO atau Starlink. Pemindahan ini dilakukan dalam hitungan milidetik, sehingga sesi aplikasi yang sedang berjalan tidak timeout atau terputus. Berikut arsitektur SD-WAN hybrid terrestrial dan LEO satelit. Jadi di sini dari topologi itu dari end user atau device masuk ke switch LAN, lalu dari LAN di branch office itu akan masuk ke sistem SD-WAN, dan di sistem SD-WAN itu juga akan masuk dua WAN, yaitu dari WAN link terestrial dan WAN dari Starlink. Nah, itu akan dikoneksikan melalui tunnel yang dihubungkan eh, ke head office, yaitu dengan SD-WAN hub di head office. Nanti setelah tunnelingnya bisa terhubung, eh, maka connection antara head office dengan branch itu akan seperti jaringan lokal saja. Di sini diagram alirnya, user di branch mengakses aplikasi perusahaan, maka traffic masuk ke SD-WAN. Lalu SD-WAN akan mengidentifikasi aplikasi dan kebutuhan traffic. SD-WAN itu akan melakukan monitoring kualitas link secara real-time, latensi, jitter, paket loss, dan bandwidth. Jadi, apa link terestrial stabil dan memenuhi SLA? Apabila ya, traffic dikirim melalui terestrial sebagai jalur utama. Apabila tidak, ataupun uh, bandwidth pada terestrial penuh, maka uh, sistem akan melarikan traffic melalui Starlink. Lalu SD-WAN juga memonitoring berkelanjutan. Terus apakah link normal? Apabila tidak, maka akan memonitoring berkelanjutan lalu kembali lagi apakah memakai jalur main link, yaitu jalur terestrial, ataupun memakai dengan satelit LEO atau Starlink. Dan apabila memang normal, traffic dapat dikembalikan ke link terestrial sesuai kebijakan. Jadi mekanisme kerjanya ya traffic dari user, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Jika kedua link aktif dan memenuhi standar SLA, SD-WAN akan menjalankan mode aktif-aktif. Traffic real time diarahkan ke link dengan latensi dan jitter terendah. Sedangkan bulk traffic seperti file transfer dan backup data dibagi ke terestrial dan LEO satelit. Jika link terestrial mengalami kegagalan, seluruh traffic dialihkan ke link LEO sebagai full backup. Sebaliknya, jika LEO terganggu, traffic tetap berjalan melalui link terestrial sebagai main link atau link utama. Pada sisi SD-WAN Hub, paket yang datang dari dua jalur dapat mengalami perbedaan urutan kedatangan. Oleh karena itu, model mengusulkan reordering buffer untuk menahan sementara paket yang datang lebih cepat, kemudian menyusun ulang paket sebelum diteruskan ke server tujuan. Di sini bab ketiganya itu permasalahan kinerja existing. Jadi sini ada masalah latensi asimetri dan paket out of order. Masalah utama pada penggabungan dua jalur ini yaitu adalah perbedaan latensi, yang dimana link terestrial itu memiliki latensi lebih rendah, sekitar 10 sampai 20 milisecond, sedangkan link LEO satelit ini memiliki latensi lebih tinggi dan fluktuatif. Misalnya bisa di 40, 70, bahkan bisa di angka 100 milisecond. Ketika traffic dibagi kedua jalur secara tidak terkontrol, paket yang dikirim
lewat link terestrial dapat tiba lebih dulu daripada paket yang dikirim lewat LEO satelit. Kondisi tersebut menyebabkan paket out of order. Dalam komunikasi berbasis TCP, paket reordering dapat memicu duplicate atau ACK, retransmission, dan penurunan congestion window. Akibatnya, throughput dapat menurun walaupun secara teoritis perusahaan memiliki dua link dengan kapasitas besar. Jadi, tanpa traffic scheduling yang tepat, bandwidth aggregation dapat gagal menghasilkan peningkatan performa yang diharapkan. Urgensi permasalahan. Permasalahan ini urgent karena jaringan perusahaan umumnya digunakan untuk aplikasi operasional seperti ERP, WMS atau Warehouse Management System, VPN, video conference, VoIP, CCTV yang untuk monitoring live, akses cloud, terus akses ke server-server lokal. Jadi, jika latensi, jitter, atau paket loss meningkat, maka aplikasi dapat terasa lambat, sesi komunikasi putus, dan aktivitas operasional terganggu. Selain itu, investasi pada Starlink dan SD-WAN tidak akan optimal apabila link kedua hanya digunakan sebagai backup pasif dan justru menurunkan performa karena paket reordering. Jadi, usulan metodenya pada bab 4 ini yaitu Delay Aware SD-WAN Traffic Steering dengan Dynamic Reordering Buffer. Jadi metode yang diusulkan adalah Delay Aware SD-WAN Traffic Steering dengan Dynamic Reordering Buffer itu menggabungkan pemantauan latensi gap, application aware routing, wait scheduling, dan mekanisme reordering buffer pada SD-WAN hub. Link monitoring dan asymmetric detection system ini memantau selisih latensi antara link terestrial dan Starlink secara real time. Application aware routing yaitu aplikasi real time seperti VoIP dan video conference diproseskan ke link dengan latensi dan jitter terendah. Wake scheduling menjadi traffic bulk dibagi berdasarkan kapasitas dan kualitas link, bukan pembagian 50-50 yang buta. Dynamic reordering buffer, paket yang datang lebih dulu dari link cepat ditahan sementara lalu disusun ulang bersama paket yang datang dari link lambat. Sehingga paket-paket tersebut akan sampai pada end user sebagai paket yang utuh tanpa putus dan lebih cepat. Jadi untuk yang terakhir itu failover policy, ketika salah satu link gagal, traffic secara otomatis dialihkan ke link yang masih aktif tanpa ada jeda atau tanpa ada putus. Metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan konsep multi-patch TCP atau MPTCP, yaitu protokol yang memungkinkan satu koneksi logis memanfaatkan beberapa jalur sekaligus. Namun untuk rancangan MPTCP ini ditempatkan sebagai opsi pengembangan, sedangkan fokus utama tetap pada traffic steering dan reordering buffer di lingkungan SD-WAN. Keunggulan metode usulan, mengurangi paket disorder karena paket disusun ulang sebelum diteruskan ke server. Meningkatkan stabilitas throughput pada multiflow dan bulk traffic. Menjaga real time agar tetap menggunakan jalur dengan latensi dan jitter paling rendah. Mendukung full backup karena traffic dapat dialihkan otomatis ketika salah satu link gagal. Terus memaksimalkan pemanfaatan link LEO satelit sehingga tidak hanya menjadi link cadangan pasif. Lebih adaptif terhadap dinamika LEO satelit termasuk variasi latensi dan handover satelit. Bab yang kelima itu justifikasi jurnal dan kesimpulan. Jadi justifikasi referensi jurnal itu ya konsep SD-WAN dan traffic control banyak dibahas dalam penelitian modern yang menunjukkan bahwa SD-WAN mampu meningkatkan efisiensi routing dan kualitas layanan melalui monitoring real-time dan policy-based routing. Selain itu, penelitian mengenai jaringan satelit generasi baru menunjukkan bahwa LEO satelit dapat digunakan sebagai bagian dari arsitektur jaringan non-terestrial untuk meningkatkan cakupan dan ketersediaan koneksi, terutama ketika jaringan terestrial mengalami keterbatasan. Kombinasi kedua pendekatan ini mendukung konsep hybrid network yang lebih adaptif, terutama untuk kebutuhan perusahaan dengan multi cabang dan membutuhkan SLA atau uh, jaringan yang cepat, normal, dan selalu aktif. Kesimpulannya, rancangan model ini menunjukkan bahwa SD-WAN hybrid terrestrial dan LEO satelit dapat digunakan untuk meningkatkan availability, resiliency, dan efisiensi bandwidth pada jaringan perusahaan. Link terestrial berperan sebagai jalur rendah latensi, sedangkan link LEO satelit berperan sebagai jalur backup dan jalur tambahan untuk traffic tertentu. Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah
latensi asimetri yang dapat menyebabkan packets out of order dan menurunkan performa TCP. Oleh karena itu, metode Delay Aware SD-WAN Traffic Steering dengan Dynamic Reordering Buffer diusulkan agar sistem dapat memilih jalur secara adaptif, menyusun ulang paket yang tidak berurutan, serta menjaga high capability ketika salah satu link mengalami gangguan. Dengan demikian, model ini layak dijadikan rancangan awal, tugas akhir, dan dapat dikembangkan pada tahap UAS melalui simulasi pengukuran KPI jaringan atau perbandingan skenario sebelum dan sesudah metode usulan diterapkan. Berikut daftar pusakanya, yaitu dari B. Di Hajang, L. Song Yili, dan G. Yili dengan judul Ultra Reference Leo Integrating Terrestrial Cellular Network into 5G and Beyond for Data Offloading, dari IEE Transaction on Wireless Communication volume 18 nomor 1. Terus dari jurnal R. Ibrahim, I. Haider, S. Edam, and T. Mukhtar, Comprehensive Strategies for Enhancing SD-WAN, Integrating Security, Dynamic Routing, and Quality of Service Management. Terus dari S. Troya, L. Borgiani, G. Scuoti, S. Giordano, N. G. Mayer, dengan judul A Comprehensive Survey on Software Defined Wide Area Network. Terus dari Afford, C. Raichu, M. Henley, O. Bonaventure, and C. Pass, dengan judul TCP Extension for Multipath Operation with Multiple Address. Terus ada lagi dari referensi itu dari W. Abderrahim, O. Amin, MS, Alauni, NB Syihada, dengan judul Latency Aware Offloading in Integrated Satellite Terrestrial Network. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.